Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ruci selaku dosen pengampu pada mata kuliah di presentasi kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan nama saya dan kelompok saya. Next. Kelompok saya terdiri dari Sufinatul, ini fotonya, Sufinatul, Felsafinda, Uut Melinda, dan Olivia Ovania. Next. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan sedikit memaparkan mengenai, coba awal tadi Kak. Awal. Mengenai teknik audit berbantuan komputer. Next. Nah, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi. Dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit ini tentunya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam audit. Em, TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang auditor itu harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Next. Penggunaan teknik audit ini itu dalam audit juga telah diatur dalam standar profesional akuntan publik di IAPI 2011 dan PSA nomor 59 dan SA seksi 327 tentang teknik audit berbantuan komputer. Dalam standar ini dijelaskan juga mengenai tipe dan manfaat, terus pertimbangan dalam penggunaan, langkah-langkah, dokumentasi hasil pemeriksaan, serta penggunaan dalam lingkungan komputer bisnis kecil. Next. Mohon izin teman-teman, maaf ya, suara kereta di tengah rel soalnya. Uh, audit with the computer mempunyai pengertian yang luas, yaitu kegiatan audit dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Bantuan komputer dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengetikan atau penyusunan laporan, atau penyusunan jadwal, tabel-tabel, grafik, pemilihan sampel, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini ada beberapa manfaat eh, teknik audit menggunakan berbasis bantuan komputer. Nah, itu tuh yang pertama ada pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua atau suatu sampel transaksi dalam file komputer. Yang kedua ada prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa. Terus ada pengujian pengendalian, ada pengujian pengendalian itu atas kendali sistem informasi komputer seperti penggunaan data untuk data uji untuk menguji prosedur akses perpustakaan program atau program Liberlist. Terus yang keempat ada pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram. Terus yang kelima ada mengakses file, kemampuan untuk membaca file, recordnya yang berbeda formatnya. Terus ada mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Terus mengorganisasi file seperti menyortasi dan menggabungkan, serta membuat laporan, mengedit, memformat, dan terakhir membuat persamaan dengan operasional logika. Next. Nah, pertimbangan yang digunakan dalam proses audit menurut Natalita Tangki 2004 dalam publikasi jurnalnya yang berjudul Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer dengan menggunakan
TAM pada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI bahwa penerapan TABK bagi auditor akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan bagaimana persepsi penggunaan terhadap kemudahan dalam menggunakan, persepsi penggunaan terhadap kegunaan, sikap penggunaan terhadap penggunaan, dan penerimaan penggunaan terhadap TABK. Next. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Sufinatul. Silakan, Sufi. Bye. Selanjutnya, mengenai pertimbangan dalam menggunakan TABK. Pada waktu merencanakan audit, audit harus mempertimbangkan suatu kombinasi antara teknik audit secara manual dan TABK. Dalam menentukan apakah audit perlu menggunakan TABK dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor atau biasanya disebut dengan sumber daya manusianya. Kedua, tersedianya proses bisnis entitas auditi berbasis elektronik. Yang ketiga, ketidakpraktisan apabila dilakukan pengujian manual. Yang keempat, efektivitas anggaran dan efisien waktu. Dan yang terakhir, kendala pelaksanaan. Next. Kemudian, kendala dalam pelaksanaan TABK yang perlu menjadi perhatian pengguna auditor sehingga tidak berjalan optimal pada saat pelaksanaan audit di lokasi, yakni yang pertama, keterbatasan informasi yang didapat dari auditi atas proses bisnis secara elektronik yang dimiliki oleh entitas. Satu, keterbatasan waktu audit. Dua, tidak dilakukan review teknis berjenjang atas pelaksanaan TABK dikarenakan keterbatasan waktu dan juga auditor yang kompeten. Next. Yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan TABK. Yang pertama, audit sampling. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, pengumpulan data yang akan diuji. Selanjutnya, penelaahan analitis atau analytic review. Yang selanjutnya, penyusunan kertas kerja, pemeriksaan atau KKP. Kemudian kalkulasi, kemudian mencetak konfirmasi dan berbagai formulir atau surat lainnya. Yang selanjutnya, kalkulasi telaah analitis akan lebih efisien. Yang selanjutnya, informasi proyek, korespondensi audit standar, peningkatan efektivitas. Kemudian akan terjadi peningkatan independensi karyawan. Kemudian cek atas rumus penjumlahan, perkalian, perhitungan bunga atau pajak diskon, atau cek kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatannya. Kemudian membanding integritas data antara file atau tahapan proses. Yang terakhir, membandingkan data antara berbagai prosedur audit yang dilakukan. Next. Pengendalian internal dan prosedur. Bidang pengendalian yang diaudit mengenai perencanaan organisasi, IT plan, maupun operation. Operation. Eh, Prosedurnya manual, bukti auditnya planning, risalah dapat direksi, kemudian ada prosedur pengembangan aplikasi, sistem dokumentasi, review, testing, dan approving system atau program dan perubahan. Prosedurnya manual, diaudit hasil observasi, cek dokumentasi dan juga hasil wawancara. Next. Kemudian ada pengendalian mesin, equipment atau hardware atau sistem software komputer dilakukan dengan komputer. Bukti auditnya produk pabrikan komputer atau software house sudah dilengkapi dengan pengendalian. Kemudian ada pengendalian akses equipment dan data atau file dilakukan dengan komputer atau manual.
bukti auditnya, hasil interview mendalam dengan teknisi atau cek dengan software, kemudian pengendalian menyeluruh terkait dengan data dan prosedur yang mungkin berdampak dengan keseluruhan operasi komputer. Dilakukan dengan secara manual, bukti auditnya, observasi, bukti dokumentasi, SOP atau standard operation, prosedur tertulis, wawancara, dan sebagainya. Next. Pemanfaatan kegiatan audit dilakukan dalam berbagai cara, yaitu antara lain menggunakan test deck dengan Integrated Test Facility atau ITV, kemudian Parallel Test Facility, PTV, atau Parallel Simulation dengan paket software, dengan sistem tagging dan tracing, dan juga job analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Olive. Baik, selanjutnya adalah skema teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama ada batch processing environment. Pertama ada data uji. Pendekatan data uji ini adalah pelaksanaan audit yang dilakukan dengan using the auditor's data with client software. Maksudnya adalah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap data sesungguhnya atau data audit yang dikopi dan diproses dengan software atau bahkan komputer auditor. Data real ini sebelumnya diproses seperti kegiatan rutin biasanya yang ada pada komputer audit. Selanjutnya, data dikopi dan diproses ulang dengan simulasi proses pada komputer auditor. Yang kedua, ada simulasi paralel. Teknik simulasi pemrosesan secara paralel dilaksanakan dengan clients data auditor. Oh, maaf. Yang tadi simulasi paralel. Yang data uji ini adalah menguji sistem komputerisasi audit dengan menggunakan datanya auditor. Maksudnya, dalam hal ini, auditor itu harus membuat satu set data buatan atau dummy data untuk dipakai menguji apakah pengendalian intern telah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, yang selanjutnya, online real-time environmental. Yang pertama ada integrated test facilities. Ini kelebihannya hanya memerlukan sedikit keahlian teknis komputer karena bersamaan proses reguler. Biasanya biayanya relatif rendah. Kelemahannya auditor dan timnya harus sangat hati-hati karena sistem dan data yang digunakan adalah live system atau actual data. Nah, kemudian ada embed audit modul. Kelebihannya, data mengenai transaksi yang penting untuk diaudit mudah diperoleh, memungkinkan semua pemrosesan dipantau walaupun tidak berkaitan langsung dengan transaksi individual. Kelemahannya, memerlukan tambahan waktu untuk memproses transaksi karena semua instruksi program dalam modul harus dilaksanakan untuk setiap transaksi. Perancangan dan implementasi modul biasanya mahal, khususnya jika modul tersebut ditambahkan setelah program aplikasi sudah ada. Nah, selanjutnya proses tracing software. Data mengenai transaksi, ini kelebihannya, data mengenai transaksi yang penting untuk diaudit itu mudah diperoleh. Memungkinkan semua pemrosesan dipantau walaupun tidak berkaitan langsung dengan transaksi individual. Kemudian kelemahannya,
memerlukan tambahan waktu untuk memproses transaksi karena semua instruksi program dalam modul harus dilaksanakan untuk setiap transaksi. Perancangan dan implementasi modul biayanya juga mahal. Kemudian mapping, ini kelebihannya auditor atau evaluator terhadap suatu program dapat memberikan rekomendasi atau usul perbaikan, yaitu mengurangi bagian-bagian program yang ternyata tidak bermanfaat. Kemudian kelemahannya mapping ini biaya pengadaan software yang relatif mahal, kemudian perlu waktu juga untuk pelatihan serta kemahiran tertentu untuk memanfaatkannya. Kemudian ada job accounting data analis. Data evaluasi, ini kelebihannya, data mengevaluasi apakah telah terjadi akses dengan remote terminal, yaitu akses dengan menggunakan terminal jarak jauh. Mengevaluasi apakah pekerjaan-pekerjaan sistem aplikasi telah dioperasikan menggunakan sumber daya informasi yang benar. Kemudian perangkat lunak audit, ini kelebihannya terdapat banyak jenis perangkat lunak audit yang dapat digunakan dalam berbagai tingkatan mainframe maupun komputer mikro. Kemudian kelemahannya salah satu software yaitu generalized audit software, sulit dan mahal. Next. Nah, alat bantu audit berbantuan komputer, software audit berbantuan komputer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak audit terspesialisasi atau SAS atau Specialized Audit Software. Ini dirancang oleh auditor untuk kondisi audit tertentu. Kelemahannya, penyusunannya memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, kemudian auditor harus menguasai konsep pemrograman secara umum. Next. Perangkat lunak tergeneralisasi atau UGAS, General Audit Software, ini digunakan untuk memproses dan memanipulasi data audit. Keunggulannya mudah digunakan meskipun auditor minim pengetahuan sistem informasi atau pemrograman. Dapat digunakan secara luas tanpa perlu biaya besar untuk pengembangan ulang. Next. Fungsi dari teknik audit berbantuan komputer, yang pertama menilai kualitas sistem pengendalian intern pada sistem yang digunakan, kemudian mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja merusak sistem pengendalian komputer. Kemudian mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi yang disebut sebagai utility program. Next. Memilih audit software. Ya, tips memilih audit software teknik berbantuan komputer. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, cari tahu features-nya, ya, gunakan software versi terbaru, kemudian cari tahu kebijakan layanan software-nya. Next. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya, Velsa Vinda. Efek dan prosedur. Pertama, ada beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer untuk memeriksa semua atau lebih banyak transaksi dibandingkan dengan jika dilaksanakan secara manual. Yang kedua, ada dalam penerapan prosedur analitik, transaksi atau saldo akun dapat direview dan dicetak laporannya untuk pos-pos yang tidak biasa dengan cara yang lebih efisien dengan menggunakan komputer bila dibandingkan dengan cara manual. Yang ketiga, ada penggunaan TABK ini dapat membuat prosedur pengujian substantif tambahan lebih efisien daripada jika auditor melakukan kepercayaan atas pengendalian dan pengujian pengendalian yang bersangkutan. Next. Nah, ini adalah contoh kasus, teman-teman.
Di contoh kasus ini, judulnya adalah pemanfaatan. Oh, salah. Maksud saya penerapan teknik audit berbantuan komputer dalam audit intern pemerintahan. Next. Nah, kesesuaian. Di teknik audit berbantuan komputer atau TABK adalah alat bantu auditor dalam pengujian dan evaluasi atau file atau data perusahaan untuk tujuan audit. Nah, fokus utamanya TABK ini adalah untuk pengujian terhadap data dan program. Skema TABK dapat dibedakan menjadi batch processing environment dan online real-time environment. TABK ini terdiri dari dua jenis software. Yang pertama ada SAS atau Specialist Audit Software, dan yang kedua adalah GAS atau Generalist Audit Software. Next. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh kasus kami. Untuk isi dan yang lainnya akan kami saya bacakan. Latar belakangnya dalam artikel ini adalah penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah telah mengubah bentuk bukti audit menjadi lebih digital, sehingga metode manual dalam pengumpulan bukti menjadi kurang relevan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, digunakanlah teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan penerapan TABK sebagai solusi untuk mengaudit data elektronik secara efektif dan efisien dalam audit intern pemerintah. Nah, isi pokoknya apa, Kak? Isi pokoknya adalah pengertian dan pentingnya TABK. Yang pertama, TABK mencakup pemanfaatan perangkat dan teknik komputerisasi dalam proses audit ini. Ini memungkinkan auditor memeriksa data lebih banyak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya atau yang lebih efisien pokoknya. Yang kedua, klasifikasi teknik TABK. Nah, di klasifikasi ini ada lima teknik seperti yang sudah dijabarkan oleh rekan saya. Yang pertama ada tes data, yang kedua ada parallel simulation, yang ketiga ada integrated test facilities, yang keempat ada embedded audit module, yang kelima ada generalist audit software. Nah, klasifikasi teknik TABK dan contohnya. Yang pertama, TD atau tes data. Auditor memasukkan data uji ke dalam sistem auditi untuk menguji validasi. Input dan proses logika. Nah, misalnya data fiktif dimasukkan untuk melihat bagaimana sistem menangani transaksi tidak sah atau cacat logika. Yang kedua ada parallel simulation atau PS. Auditor menyiapkan simulasi sistem sendiri di luar sistem ya, dan memproses data akrual secara paralel. Lalu membandingkan hasilnya. Teknik ini cocok untuk menguji keakuratan perhitungan sistem. Yang ketiga ada Intelligent Test Facilities atau ITF, yaitu auditor membuat data fiktif dalam database sistem yang berjalan bersamaan dengan data asli untuk melihat apakah kontrol sistem menangani data secara konsisten. Yang keempat ada Embedded Audit Module atau EAM. Modul audit dimasukkan ke dalam aplikasi sistem auditi sehingga pengujian dapat berjalan otomatis saat sistem berjalan atau real time. Ini mengakomodasi audit berkelanjutan atau continuous auditing. Yang kelima ada generalist audit software, perangkat lunak umum seperti IDEA, ACL atau bahkan Excel dan SQL maksud saya, digunakan untuk mengekstrak, mengolah dan menganalisis data. Teknik ini disebut juga dengan data extraction and analysis atau DAI. Pembahasan atau hasil dari makalah ini, artikel ini. Yang pertama, TD, PS, dan ITF lebih cocok untuk pengujian pengendalian aplikasi karena membantu memverifikasi apakah sistem pengendalian, proses, dan input data secara memadai. Yang kedua, EAM dan GAS, khususnya DAA, sangat berguna dalam pengujian substantif seperti mengevaluasi saldo, transaksi, atau pola anomali. Yang ketiga, auditor perlu menguasai infrastruktur TI diauditi agar teknik yang dipilih sesuai dengan efisien. Yang keempat, GAS dianggap paling fleksibel dan mudah diimplementasikan, terutama untuk auditor yang belum terbiasa dengan pemrograman atau intervensi sistem langsung. Yang ketiga, kendala yang dihadapi. Minimnya akses ke data audit.
Yang kedua, kurangnya pemahaman auditor atas sistem TI yang digunakan. Yang ketiga, ada isu kompatibilitas antar platform. Nah, solusi yang diajukan oleh peneliti yang pertama adalah peningkatan keterampilan teknis auditor. Yang kedua, kerjasama yang lebih erat antara auditor dan tim TI. Yang terakhir adalah penggunaan protokol umum seperti ODBC dan SQL untuk ekstraksi data. Terus rekomendasi dari peneliti juga, SA APIP perlu memberikan panduan teknis yang lebih jelas terkait penggunaan TABK dalam audit inter pemerintah. Auditor juga didorong untuk mengadopsi kerangka kerja internasional seperti COBIT atau ITIL. Kesimpulannya, TABK merupakan kebutuhan mendesak dalam audit inter pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam pengolahan bukti digital, namun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada kompetensi auditor dan dukungan institusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.